Halo, apa kabar kalian? Orang-orang yang selalu kuat puasa, lagi rajin-rajinnya sholat dan tadarusan. Semoga semua amal ibadah kalian diterima dan mendapatkan pahala berkali-kali lipat. Buat yang tidak puasa, ayo terus kita ramaikan war takjilnya, supaya bapak-bapak ibu-ibu yang dagang bisa tersenyum puas karena dagangannya habis terjual. Mari kita jadikan war takjil sebagai ajang seru-seruan untuk mempererat kebersamaan. Tapi ingat, makannya di rumah, jangan di depan orang puasa. Kalau ada dari kalian yang sengaja godain orang puasa, saya doakan semoga keselak risol atau bakwan, terus tahu buntingnya melahirkan di dalam lambung. Kolak pisangnya saya sumpahin jadi pisang kolokan, pisangnya gak mau dimakan, canda pisang. Untuk video hari ini, kita istirahat dulu dari kasus-kasus yang sadis dan membuat naik darah, seperti yang kalian lihat di judul maupun thumbnail. Hari ini saya akan membawakan kisah cinta Don Juan dari Cina, yang semua perselingkuhannya terbongkar dalam satu malam. Karena sudah kepanjangan intro, langsung saja kita masuk ke ceritanya sekarang. Suatu malam di tanggal 24 Maret tahun 2015, seorang pria berusia 32 tahun, sedang meluncur di jalanan dengan mobil, sambil setengah ngantuk setengah melamun. Entah apa yang sedang dipikirkannya, sampai-sampai di satu momen, dia kehilangan fokus dan menabrak sebuah tiang listrik. Apa salah tiang listrik itu? Dia berdiri diam sendirian, jomblo pula, jauh dari tiang listrik lain, tahu-tahu ditabrak. Tabrakan itu sangat keras hingga merusak hampir 50% dari bodi mobil, dan si pria pengemudi mobil itu, ditemukan warga sekitar dalam kondisi tak sadarkan diri. Seseorang yang berada di sekitar lokasi menelpon ambulans dan polisi, si pria dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Si pengemudi mobil atau korban tunggal dalam kecelakaan itu bernama Yuan Zhengyi, selanjutnya kita panggil dengan nama Yuan. Dia mengalami luka parah dan dalam kondisi koma. Pihak rumah sakit menelpon Ibu Yuan, yang kemudian memberi kabar kepada seorang wanita, anggaplah namanya Yani, yang selama 3 tahun terakhir menjadi kekasih serta tinggal bersama Yuan. Yani lalu bergegas menuju rumah sakit. Sementara itu, polisi yang menangani kasus kecelakaan, mendapati bahwa STNK mobil itu tidak terdaftar atas nama Yuan, melainkan atas nama seorang wanita, kita sebut saja namanya Feby. Polisi menelpon Feby, yang spontan kaget dan segera bergegas ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Feby mendapati Yuan terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang rumah sakit, dengan seorang wanita muda duduk di sampingnya. Wanita itu tak lain adalah Yani, yang mengaku sebagai kekasih Yuan. Feby setengah bingung memperkenalkan dirinya juga kekasih Yuan. Saat Yani dan Feby sedang bingung together, muncul wanita ketiga, Mar, yang juga mengaku sebagai kekasih Yuan. Tak lama, wanita keempat, April, masuk ruangan itu memperkenalkan dirinya, juga sebagai pacar Yuan. Mar dan April selalu berkomunikasi aktif setiap hari dengan Yuan, namun sejak tadi malam, HP Yuan tidak bisa dihubungi, jadi mereka mendatangi rumah Yuan, dan mendapat info kalau pria itu mengalami kecelakaan mobil. Kini 4 wanita itu duduk bersama dengan perasaan canggung, sesekali mata mereka saling melirik sinis, dan bibir menyeringai sadis, sambil menggaruk kudis, karena keempatnya sama-sama yakin bahwa dialah pacar Yuan yang asli. Setelah beberapa menit, tensi di antara mereka pun reda. Yani dan yang lain mulai ngobrol mengenai kapan mereka bertemu serta menjalin hubungan bersama Yuan. Dari mereka berempat, ada yang sudah 3 tahun bersama Yuan, ada yang baru 6 bulan pacaran dengan Yuan. Jadi kesimpulannya mereka sudah dibodohi pria yang terbaring koma itu selama ini. Salah satu dari wanita itu kemudian berkata, bahwa dia sempat melihat Yuan membuka pola di HP-nya, dia lalu mengusulkan bagaimana kalau mereka membuka HP Yuan, untuk mencari tahu rahasia apa lagi yang Yuan sembunyikan dari mereka. 3 wanita lain setuju, mereka pun mulai mengotak-atik histori telepon, kotak pesan teks, dan terakhir memeriksa aplikasi WeChat Yuan. Di aplikasi itu, ada sekitar 200 kontak, semuanya wanita, dikelompokkan dalam beberapa kategori. 30 nama masuk ke dalam kategori istri, sementara yang lain masuk ke beberapa kategori lainnya. Selain itu, Yuan menyimpan nomor-nomor HP di kontak teleponnya dengan menggunakan nama samaran. Misalnya, Mama tukang gas, Yanto tukang buah, Encep tukang parkir, Eko mandor, Surip satpam proyek, dan lain sebagainya. Padahal semua itu adalah nomor HP para kekasih Yuan. Jadi kalau Yuan sedang bersama salah satu pacarnya lalu ada yang menelpon, si pacar tidak akan curiga.
Keempat pacar Yuan di kamar rumah sakit ini kemudian ngide lagi. Bagaimana kalau mereka mengirim pesan teks ke semua kontak WeChat Yuan, berpura-pura sebagai Yuan yang memberitahu bahwa dia mengalami kecelakaan, dan sedang dirawat di rumah sakit. Benar saja, dari 200 lebih pesan teks yang mereka kirim, ada puluhan yang merespon, dan 3 hari setelahnya, total ada 13 wanita yang datang ke rumah sakit untuk menemui Yuan, 13-13-nya sama-sama mengaku sebagai kekasih Yuan, bahkan ada beberapa yang juga memiliki anak bersama Yuan. Jadi total di ruangan itu, sudah ada 17 kekasih Yuan. Diduga, 30 kontak yang masuk kategori istri adalah kekasih Yuan, tapi tidak semua dari mereka yang bersedia datang, atau tidak sempat untuk datang ke rumah sakit. Para wanita ini, berusia antara 17 hingga 40 tahun, ada juga yang berstatus sebagai istri orang. Salah seorang wanita mengaku bahwa dia sudah 9 tahun pacaran sama Yuan. Yang paling unik, satu di antara mereka ternyata adalah mantan istri Yuan. Dia menyebutkan bahwa rumah tangga mereka dulu berjalan selama 2 tahun, memiliki 1 orang anak, tapi pernikahan itu berakhir saat dia mengetahui Yuan berselingkuh. Yang unik di sini, setelah bercerai, dia dan Yuan malah berhubungan lagi sebagai kekasih. Di hari-hari berikutnya setelah Yuan masuk rumah sakit itu, lusinan wanita cantik keluar masuk kamar perawatan, yang mengundang perhatian seluruh penghuni rumah sakit, mulai dari staf rumah sakit, hingga ke pasien dan keluarga pasien. Mereka jadi ikut-ikutan melongok masuk ke kamar perawatan Yuan untuk melihat apa yang terjadi. Setelah beberapa hari terbaring tak sadarkan diri, Yuan akhirnya mulai bangun dari komanya, dan juga sadar bahwa kebohongannya pada puluhan wanita itu telah terbongkar. Saya gak bisa bayangin gimana kondisi mental Yuan saat itu, ketahuan selingkuh dengan 1 orang wanita saja sudah cukup bikin dak-dikduk. Lah ini ada 17 wanita yang sudah tidak sabar menunggu dia sadar. Yuan mungkin sudah selamat dari cedera kecelakaan, selanjutnya penyakit jantung yang menunggu. Karena khawatir atas konsekuensi yang akan dia hadapi, Yuan terus berpura-pura masih koma. Selain dokter, perawat, dan ibunya, tidak ada yang tahu saat itu kalau Yuan sudah sadar dari koma. Kalau tidak ada orang lain di ruangan itu, Yuan akan bersikap biasa, makan atau ngobrol dengan ibunya. Tapi saat dia mendengar ada suara langkah kaki hendak masuk, Yuan langsung sandiwara koma. Suatu ketika, Yuan kepergok oleh beberapa orang wanita yang melihat dia sadar. Dalam hitungan detik, otak Yuan memikirkan cara untuk lolos dari bahaya, spontan dia pura-pura amnesia. Bahkan dokter dan perawat pun awalnya terkecoh dengan akting Yuan, karena mereka berpikir mungkin saja Yuan menderita amnesia akibat benturan di kepalanya. Yuan bersikap seperti orang linglung, mengaku tidak ingat siapa dia dan apa yang telah terjadi. Sikap Yuan ini membuat para dokter, perawat dan staf rumah sakit jadi repot. Saat 17 wanita itu ada di dalam ruangan, dia berpura-pura tidak ingat siapa mereka. Tapi saat hanya berdua dengan ibunya, Yuan langsung bersikap normal lagi. Dokter juga kewalahan karena harus memberi penjelasan berkali-kali pada lusinan wanita yang ingin tahu kondisi Yuan yang sebenarnya. Sampai di satu waktu, dokter menyatakan bahwa kondisi Yuan sudah membaik, dan dia tidak mengalami amnesia. Mengetahui hal tersebut, para wanita ini jadi kesal, sekali lagi mereka dibodohi dan minta penjelasan dari Yuan. Tak hanya para kekasih, beberapa dari wanita itu juga ada yang membawa orang tua mereka, karena menurut mereka, Yuan sudah bertemu dengan orang tua dan membicarakan tentang rencana pernikahan. Kerusuhan di rumah sakit ini lambat laun sampai ke media, yang berbondong-bondong datang ke rumah sakit hingga membuat situasi semakin crowded. Ibu Yuan adalah wanita yang paling lelah, terus-terusan membentak, mendorong dan mengusir orang-orang keluar dari ruangan. Sampai kemudian dia tidak sanggup lagi membendung kerumunan orang yang kepo. Akhirnya pihak rumah sakit meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan situasi. Info berikutnya yang terungkap dari keramaian ini, para kekasih mulai mengungkap bahwa mereka tidak hanya dirugikan secara emosional, tapi juga secara finansial. Yuan memiliki hutang kepada semua kekasihnya itu, semuanya, tak satu pun yang tidak dihutangi oleh Yuan. Nominalnya pun bervariasi, yang kalau dirupiahkan, mulai dari hanya beberapa juta rupiah, sampai nominal ratusan juta rupiah. Berdasarkan satu persatu pengakuan para kekasih, total hutang Yuan kepada mereka sebesar 2,5 miliar rupiah. Ini adalah akumulasi uang yang dipinjam Yuan kepada 17 orang wanita yang ada di rumah sakit. Kalau ditambahkan lagi dengan hutang Yuan kepada semua kekasih yang tidak hadir, jumlahnya mungkin berkali-kali lipat.
17 wanita ini kemudian berdiskusi, langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya, haruskah mereka membentuk girl band, atau melapor ke polisi. Akhirnya disepakatilah bahwa mereka akan bersama-sama melaporkan Yuan atas kasus penipuan. Tanggal 19 Mei tahun 2015, hampir 2 bulan setelah insiden kecelakaan, Yuan dinyatakan pulih dan keluar dari rumah sakit. Polisi segera menahan Yuan atas laporan penipuan. Namun kemudian, proses hukum terhadap kasus ini tidak berjalan lancar dengan berbagai alasan yang antara lain, beberapa dari kekasih Yuan ini masih berharap pria itu memilih salah satu dari mereka. Lalu beberapa dari mereka juga berstatus istri orang, melanjutkan kasus ini bisa mencoreng muka mereka sendiri. Kemudian, beberapa lagi merasa kalau uang mereka yang dipinjam Yuan, jumlahnya sangat kecil, sementara kalau meneruskan kasus tersebut, mereka akan kehilangan lebih banyak uang maupun waktu. Tersisalah hanya beberapa orang yang masih ingin memenjarakan Yuan, tapi lagi-lagi, prosesnya tidaklah berjalan lancar karena polisi tidak mendapatkan bukti yang cukup kuat. Semua uang yang dipinjam Yuan, dalam bentuk cash, tidak ada bukti transfer maupun kwitansi atau surat perjanjian, yang menyatakan kalau Yuan berhutang kepada mereka. Akhirnya, Yuan dibebaskan dari tahanan dan pulang kembali ke kampung halamannya. Yuan Zhengyi, lahir pada tahun 1983, di sebuah desa di pinggiran Changsha, dari keluarga petani miskin. Yuan hanya mencicipi bangku sekolah hingga jenjang SMP, setelahnya, dia meninggalkan desa tersebut dan merantau ke kota. Pertama-tama Yuan bekerja sebagai kuli proyek, lalu berganti beberapa pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di suatu hari, saat Yuan sedang menjalin hubungan bersama seorang wanita, pria ini meminjam sejumlah uang kepada pacarnya itu, yang dengan sangat ringan memberikan uang yang dipinjam Yuan. Setelahnya, Yuan meminjam lagi dan lagi, tanpa mengembalikan uang yang dia pinjam sebelumnya. Dari sanalah Yuan kemudian berpikir, daripada banting tulang kerja hasil tas seberapa, lebih baik memanfaatkan uang dari para wanita yang bisa dia perdaya. Sejak saat itu, Yuan memulai karirnya sebagai Don Juan abal-abal. Kepada para calon korbannya, Yuan menampilkan dirinya sebagai kontraktor yang sukses, mengaku memiliki beberapa properti dan mobil, padahal satu-satunya harta yang dia punya, hanyalah motor tua yang nyaris tidak ada harga. Dia juga membual tentang proyek-proyek yang sedang dia tangani, memiliki perusahaan rental alat berat seperti bulldozer atau ekskavator. Yuan menebar jala untuk memikat para calon korban melalui beberapa platform sosial media. Di awal perkenalan, Yuan akan tampil sebagai sosok pemuda yang ramah, sopan, rendah hati, dan nyambung dengan topik obrolan apapun. Sesekali dia mentraktir calon korbannya ngopi atau makan malam, dan bersikeras menolak split deal. Sikap gentleman ini pada akhirnya mampu memikat hati para gadis itu. Yuan juga berkata bahwa dia mencari calon istri, bukan kekasih. Jadi walaupun wajahnya pas-pasan, pria berkomitmen seperti Yuan inilah yang banyak dicari para wanita. Ditambah lagi, Yuan mengklaim bahwa dia memiliki uang dan harta yang banyak, apalagi yang mau dicari. Setelah pertemuan pertama, modus selanjutnya adalah perhatian. Yuan akan mengirim pesan teks kepada calon korbannya. Bertanya, "Sudah makan belum? Lagi apa? Gimana kabarmu hari ini? Jaga kesehatan kamu ya." Dan hal-hal sepele lain namun mampu membuat calon korbannya melayang. Selain gentleman, Yuan juga mengklaim bahwa dia tidak setuju dengan seks sebelum nikah. Jadi keperjakaannya hanya akan diberikan kepada istrinya kelak. Tapi itu hanya di awal saja, nanti juga dia bakalan berhubungan badan dengan gadis-gadis itu, dengan alasan demi memuaskan mereka, bukan karena kebutuhannya. Biasanya, dalam waktu sebulan pendekatan, calon korban Yuan sudah terikat secara emosional dengannya. Tiba waktunya Yuan mengeluarkan jurus terakhir. Yuan mengklaim bahwa dia pernah mengalami kecelakaan parah, yang mengakibatkan dirinya mengalami disfungsi ereksi. Jadi menurut Yuan, walaupun ada wanita telanjang di depannya, itunya gak akan bereaksi lagi. Cerita ini berimbas pada dua hal terhadap calon korbannya. Yang pertama, mereka berpikir kalau Yuan tidak akan nakal di luar sana, toh anunya juga sudah gagal move on. Selain itu, cerita Yuan biasanya akan memancing naluri keibuan seorang wanita, yang menimbulkan rasa iba dan bertekad untuk merawat Yuan. Kalau si calon korban Yuan sudah sampai ke fase ini, berarti dia sudah masuk ke dalam perangkap Yuan, dan masuk ke kategori kontak sebagai istri.
Kepada semua kekasihnya, Yuan hanya memiliki satu nama panggilan, istriku, dan kepada para kekasihnya itu, Yuan minta dipanggil, suamiku, atau Habi. Jadi karena nama panggilannya seragam, saat Yuan salah angkat telepon atau keceplosan ngomong sesuatu, para kekasihnya tidak akan curiga. Yuan juga berjanji akan segera menikahi kekasihnya, semuanya mendapatkan janji yang sama, tapi nanti, setelah proyek-proyeknya selesai dan Yuan menerima pembayaran untuk membiayai pesta pernikahan mereka. Sebagai bukti, Yuan mengirimi mereka foto-foto proyek yang sedang dia kerjakan, bahkan mengirimi foto tumpukan uang yang diklaim adalah uang proyek. Sampai di titik ini, hati para wanita itu sudah berada di dalam genggaman Yuan. Selanjutnya, Yuan mulai beraksi. Dia menjalani hubungan dengan belasan hingga puluhan wanita dalam waktu bersamaan. Lucunya lagi, ada 4 orang wanita pacar Yuan yang tinggal di satu gedung apartemen yang sama. Jadi saat Yuan sedang berada di rumah salah satu kekasihnya, dia akan keluar sebentar, bilangnya mau merokok di bawah, padahal dia pergi ke lantai 2 menemui si B. Kepada si B, Yuan berkata bahwa dia benar-benar sibuk banyak kerjaan, tapi tiba-tiba rindu ingin bertemu, jadi dia mampir tapi tidak bisa lama. Dari lantai 2, dia naik lagi ke lantai 3 untuk bertemu si C, dan mengulang cerita yang sama. Hal tersebut semakin membuat para kekasihnya itu yakin kalau Yuan mencintai mereka. Di tengah kesibukan kerjanya, Yuan masih menyempatkan diri untuk datang. Selanjutnya, Yuan datang ke rumah atau apartemen para kekasihnya, dengan memasang tampang sedih atau bingung. Beginilah modusnya, pura-pura stres karena pekerjaan yang bermasalah, berkata kalau dia sedang butuh uang, tapi Yuan tidak berkata secara frontal kepada para gadis itu. Hingga akhirnya, si pacarlah yang menawarkan sendiri untuk menggunakan uangnya. Nominalnya pun bervariasi. Karena kekasih-kekasih Yuan ini juga berasal dari kelas yang bervariasi. Ada yang bekerja sebagai pelayan restoran, ada yang kerja di supermarket atau pabrik, tapi ada juga yang menjabat posisi manajer di perusahaan besar. Jadi Yuan tidak bisa menyebutkan nominal yang terlalu besar kepada pacar yang gajinya kecil, ujung-ujungnya nanti malah tidak dapat sama sekali. Yuan juga bisa meyakinkan semua kekasihnya untuk meminjamkan uang-uang itu dalam bentuk tunai dengan berbagai alasan, dan para kekasih ini tidak menaruh curiga sedikit pun kalau mereka sedang ditipu. Alhasil, inilah yang membuat kasus Yuan tidak bisa dilanjutkan prosesnya, karena polisi tidak bisa mendapatkan barang bukti apapun. Tidak ada bukti transfer, kwitansi, surat perjanjian, bahkan screenshot percakapan teks juga tidak ada. Di bulan Mei tahun 2015, Yuan pernah ditahan atas tuduhan penipuan, namun kasus itu dibatalkan karena kurangnya bukti. Kasus tersebut sempat mengundang perhatian media dan publik di Tiongkok, tapi seiring berjalannya waktu, nama Yuan jarang dibicarakan lagi, keviralannya memudar dari pantauan publik. Rupanya, Yuan tidak bertobat apalagi berubah. Setahun kemudian, pada tanggal 30 Agustus tahun 2016, dia kembali muncul dengan kisah baru. Seorang wanita bernama Yanzi muncul di media dan menceritakan kisahnya bersama Yuan. Yanzi mengaku bahwa dia pernah mendengar cerita tentang pria yang menipu 17 wanita, tapi siapa orangnya dan bagaimana rupanya, benar-benar awam bagi Yanzi. Mereka bertemu di aplikasi WeChat di awal bulan Agustus, di mana Yuan mengaku bahwa dia memiliki 41 orang kekasih, tapi tak satu pun dari mereka yang membuatnya yakin untuk menikah. Yuan juga mengaku bahwa dia sudah siap menikah kalau Yanzi mau. Sebagai bukti, Yuan mengirim screenshot rekening tabungannya dengan saldo hampir mencapai 5 miliar rupiah. Yuan juga membawa Yanzi naik mobil mahal dan mengunjungi rumah Yuan yang besar, entah itu rumah siapa yang dia klaim sebagai miliknya. Selanjutnya Yuan membawa Yanzi menemui orang tuanya yang kaya, lalu bertemu dengan orang tua Yanzi sendiri. Yuan benar-benar menunjukkan komitmen yang serius untuk menikahi Yanzi, berjanji bahwa mereka akan menikah pada tanggal 15 Agustus tahun 2016. Namun sebelum sampai ke tanggal itu, Yuan tiba-tiba berkata kepada Yanzi bahwa dia telah ditipu seseorang dalam investasi bodong, dan dia butuh uang sebesar 80 juta rupiah untuk mengurus dokumen hukum agar uang investasinya bisa kembali. Untungnya Yanzi tidak bodoh seperti Hayati, dia menyelidiki latar belakang Yuan sebelum meminjamkan uang itu. Dalam penelusurannya, Yanzi menemukan fakta bahwa Yuan adalah pria yang dulu sempat viral karena menipu 17 orang kekasihnya. Yuan hanya ditahan beberapa hari, kemudian dibebaskan, dan kasusnya pun dibatalkan.
Yanzi sungguh menyayangkan, mengapa kasus tersebut tidak ditangani secara lebih serius dan mengapa Yuan Zhengyi tidak dipenjara. Akibatnya, Yuan beraksi lagi dan memakan korban-korban baru. Mungkin Yanzi berhasil lolos dari penipuan Yuan, tapi sebelum Yanzi, ada banyak wanita yang masuk ke dalam jebakan cinta pria itu. Mereka yang menjadi korban musim kedua ini adalah wanita-wanita yang sibuk dengan pekerjaan dan karir, jadi tidak terlalu tahu tentang hal-hal yang viral seperti kasus Yuan. Selain itu, Yuan sekarang memilih target wanita-wanita yang sudah berumur 30 tahun ke atas, yang sudah didesak oleh keluarga dan masyarakat untuk segera menikah. Seperti yang sering kita dengar, di Tiongkok sana, wanita yang sudah berusia 30 tahun ke atas tapi belum menikah, akan menerima stigma negatif dari orang-orang di sekitar mereka. Jadi Yuan melihat kelemahan ini sebagai celah untuk melanjutkan aksi penipuan cintanya. Untuk kisah hari ini, cukup sampai di sini saja. Tidak ada kesadisan atau hal-hal yang bikin mual, tapi semoga ada pelajaran buat kita semua melalui kejadian ini. Yang pertama, jangan gampang percaya dengan mulut manis orang, dan yang kedua, ucapan adalah doa. Yuan sering bercerita kalau dia pernah kecelakaan yang menyebabkannya mengalami disfungsi ereksi, akhirnya kecelakaan betulan dia, dan semoga dia disfungsi ereksi betulan juga. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas. Hayati ada komen untuk video hari ini. Galah bang, Dedek tahu kalau itu sejatinya adalah pertanyaan jebakan. Ujung-ujungnya abang mau ngebahas James kan? Udah paham Dedek sama modus abang. Mending Dedek pergi perang takjil.